miskin jenis. Di sini dalam satu luasan ini daerah yang miskin jenis hanya akan kehilangan 4 jenis satwa sebagai contoh, atau kehilangan 4 jenis kelereng yang ada di sini, 4 jenis warna kelereng yang ada di sini. Kalau kemudian yang sebelah kiri ini akan kehilangan lebih dari 4, sekitar 7 kelereng, 7 jenis kelereng. Nah, ini contoh yang sangat sederhana. Apa yang terjadi kalau satu wilayah yang sama terjadi kerusakan antara di Indonesia maupun di Eropa. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu melakukan konservasi satwa liar? Perlu kita ketahui bahwa yang namanya pembangunan itu selain memberi dampak positif juga memberi dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang terjadi untuk satwa liar adalah berkurangnya habitat atau tempat tinggal bagi satwa liar. Ini saya beri contoh. Di atas ini adalah yang warna hijau tua ini adalah kawasan hutan pada tahun 1982 yang ada di hutan rawa, atau mungkin bukan ya hutan rawa. Kemudian yang hijau muda ini adalah hutan dataran tinggi pada tahun 82. Setelah kurang lebih 25 tahun, hutan yang ada di sana luasannya sudah berubah. Perbedaannya sangat besar. Anda bisa lihat di sini yang warna hijau tinggal sedikit, apalagi yang warna hijau muda tinggal sedikit, dan sebagian besar adalah kawasan-kawasan yang sudah hilang. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, bahwa satu kawasan kecil di sini ini akan kehilangan satu kawasan kecil di sini ini akan menyebabkan hilangnya satwa liar yang jenis satwa liar yang sangat tinggi. Saya akan memberikan contoh lagi dalam sebuah simulasi model. Oke, simulasi yang saya berikan ini saya contohkan ada sekitar 400 ekor individu satwa yang ada di satu tempat. Ini satwa ini mengalami kelahiran, kematian maupun emigrasi dan imigrasi yang secara alami terjadi di situ. Namun keempat faktor ini tidak saya tunjukkan secara langsung. Mari kita sedikit fokus pada grafik di bawah ini, di samping ini. Ini garis merah ini menunjukkan jumlah individu yang masih tersisa di situ. Simulasi ini saya lakukan dalam 3000 time step, atau artinya saya mencontohkan ini untuk 3000 hari ataupun 3000 tahun. Ini saya contohkan sebagai itu. Akan kita lihat versi cepatnya. Jadi dalam kondisi alami, satwa-satwa yang ada di sini ini akan tetap bertahan hidup di sana dengan jumlah yang relatif stabil, seperti yang Anda lihat di angka di sini. Mari kita lihat akhir simulasi dalam model ini. Dengan tanpa adanya intervensi manusia yang merusak atau mengurangi jumlah populasi yang ada di alam, jumlah satwa yang ada di satu lokasi ini akan tetap 408. Ini contoh yang sangat sederhana. Sekarang akan kita uji cobakan pengaruh apabila terjadi pembangunan di suatu daerah. Ini saya contohkan, ada pembangunan jalan dengan garis di sini, dan juga ada 2 kota besar atau mungkin kampung yang ada di dalamnya. Dan apa yang terjadi di model ini adalah ketika terjadi
pembangunan di sini, satwa yang ada di sini akan hilang. Bisa itu karena mati dibunuh atau karena lari ataupun karena stres mati sendiri. Dan kemudian satwa-satwa yang mendekat dengan kawasan ini mempunyai risiko akan hilang, bisa diburu ataupun mati karena stres. Nah, ini akan coba kita lihat, kita lihat berapa lama atau berapa jumlah yang tersisa setelah simulasi ini selesai. Nah, ini bisa kita lihat setelah sekitar 105 bulan ini populasinya mulai menurun. Di akhir simulasi, maka jumlah satwa yang masih tersisa di kawasan ini sekitar 125 individu. Kemudian akan kita coba lagi. Biasanya ketika terjadi pembangunan itu tidak hanya satu kawasan itu saja yang dibuka ataupun dibangun, tapi juga ada kawasan-kawasan lain sekitarnya. Kita akan uji cobakan, ini ada beberapa kota yang ada di sekitar ini, dan juga ada kampung-kampung kecil yang ada di sekitarnya. Ini kampung-kampung kecil itu dengan warna putih kecil, lingkaran kecil. Saya coba bikin agak banyak di sini. Nah, apa yang terjadi dengan satwa-satwa itu? Jumlah yang tersisa setelah akhir simulasi dengan adanya pembangunan yang ada di kawasan ini pasti akan menurun sangat cepat. Mari kita perhatikan. Nih, pada tahun sekitar 378 step ini sudah mengalami penurunan yang sangat tajam. Kita di akhir simulasi satwa yang tersisa tinggal 41 individu. Nah, ini dari contoh yang sangat sederhana ini kita bisa memberi gambaran bahwa sebenarnya pembangunan itu memberi dampak negatif juga bagi keberadaan satwa liar. Mari kita kembali ke slide lagi. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini kita sudah memiliki banyak sekali satwa yang terancam punah. Ini ada 147 jenis mamalia. Dari tadi kalau kita masih ingat sekitar 515 jenis mamalia, kita mempunyai hampir 20% atau malah lebih ini. Hampir 30% jenis mamalianya terancam punah. Dan 114 jenis burung, 28 jenis reptil, dan 91 jenis ikan, serta 28 jenis invertebrata. Nah, agar setelah kita pahami tadi di atas bahwa di samping mempunyai dampak negatif, satwa juga memiliki manfaat yang banyak bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, agar terjamin manfaat yang langgeng, pelindungan, pengaturan, dan pengelolaan terhadap satwa liar perlu dilakukan. Untuk itu, yang namanya konservasi perlu dilakukan di Indonesia. Agar nanti ke depan kita tidak hanya melihat harimau seperti ini. Ini adalah offsetan harimau Jawa. Jadi bagi kita sangat disayangkan kita sudah tidak bisa melihat harimau Jawa di alam. Kita hanya bisa melihat harimau Jawa seperti ini, ataupun harimau Bali yang diburu seperti ini. Kita hanya cuma bisa melihat fotonya saja. Nah, berikut saya ingin melanjutkan. Siapa saja sih yang melakukan konservasi satwa liar di Indonesia? Banyak sekali agen-agen yang melakukan konservasi satwa liar. Saya akan sedikit memberi contoh beberapa agen utama. Pertama, pemerintah Indonesia ini dengan Departemen Kehutanan. Di bawahnya ada yang namanya Direktorat Jenderal Konservasi Alam dan Sumber Daya Konservasi Alam dan Sumber Daya Hutan. Maaf, tolong tadi dikat. Di Departemen Kehutanan memiliki